Perkenalkan, nama saya Nikomang Ratna Oktaviana Putri, NIM 20190140129, nomor absen 45, kelas 3A2, jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ngurah Rai Denpasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis beserta langkah-langkah pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo berarti lemah, kurang, atau di bawah, sedangkan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis ada 5, yaitu yang pertama menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan yang kelima membuat kesimpulan. Formulasi hipotesis atau perumusan hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis nihil, dan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji, sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari tandingan dari hipotesis nol. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berupa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai krisis pengujian. Langkah pengujian hipotesis yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistikanya. Langkah pengujian hipotesis yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Langkah pengujian hipotesis yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan